Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bethesda Church. Shalom. Boleh sama-sama kasih tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh ada di penghujung tahun 2025. Kita sudah ada di hari paling terakhir. Dan ini adalah ibadah terakhir di tahun 2025 yang akan kita jalani bersama-sama. Saya bacakan satu kisah dalam sebuah Alkitab, dalam Alkitab kita. Dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 18. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan ketika mereka sedang berjalan, seketika itu juga mereka disembuhkan. Tapi yang aneh dalam Alkitab ini, cerita ini, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Lalu Yesus berkata kepada orang ini, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Saudara yang terkasih, kita adalah satu orang ini. Orang ini adalah orang asing, orang Samaria, outcast yang gak diperhitungkan. Dan saya percaya bahwa kita kembali ke tempat ini karena satu alasan. Kita mengucap syukur atas semua kebaikan yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Amin. Dan saya percaya lewat di sekitar kita ada orang-orang yang Tuhan tempatkan. Mungkin saudara nggak tahu, tapi setiap hari orang itu berdoa buat saya dan saudara. Dan dari kisah ini, satu orang ini sederhana. Satu orang ini bilang, "Thank you Jesus, thank you ya, lu udah sembuhin gua." Seringkali banyak kita enggak mengucap syukur dengan begitu banyak apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Dan boleh kasih senyum, salam kanan kiri saudara, katakan thank you ya, terima kasih udah sama-sama dengan aku. Katakan buat suamimu, istrimu, anak-anakmu. Dan saya percaya bahwa enggak ada yang kebetulan, kalau dia ada tetap di sekitar kita, itu semua bukti kasih setia Tuhan. Teduhkan hati kita, tundukkan kepala kita satu dalam Tuhan. Betapa kami bersyukur Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa setiap waktu yang kami lalui, begitu banyak yang kami lihat kebaikan, kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan nyatakan. Di setiap season yang kami jalani, kami terus melihat kebaikan Tuhan. Bahkan apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan selalu menyediakan bagi setiap kami orang yang paling disayang Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, ketika kami tidak menyadarinya, Tuhan tetap bekerja mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami, keluarga kami, dalam bisnis kami, untuk masa depan kami Tuhan. Bahkan setiap hal yang menjadi doa dan pergumulan kami percaya Tuhan di Galilea, tempat kami berkeliling, berkutat dengan masalah kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sebab Engkau setia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan kita. Kalau saudara gak keberatan, sambil angkat kedua tangan saudara, pejamkan matamu, nyatakan pujian ini secara pribadi. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Kami nyatakan segala pujian kami, syukur atas semua kebaikan dalam hidup kami. Bahwa seluruh hidup kami jadi persembahan yang hidup, yang kudus, sebagai ibadah yang sejati. Banyak yang kau perbuat di
dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Panggil dia Bapa. Bapa yang mengerti segala yang kami perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Setiap kita yang terima anugerahnya, sama-sama dari hati yang bersyukur kita katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Boleh sambil gandeng tangan keluargamu katakan, rancangan indah. Dari hati yang sepakat kita nyatakan lewat pujian ini, terjadi yes di hidup. Dia Bapa yang selalu mengerti. Bapa yang mengerti. Klaim apa yang saudara layak untuk terima. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Terima kasih Yesus, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Apapun situasinya, kami percaya Engkau selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kami terima kebaikan-Mu Yesus. Bersama deklarasikan dengan ini, sambil angkat kedua tangan kita tinggi. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa Dia selalu hadir dalam hidup kita. Dia Immanuel. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Nyaringkan suaramu, deklarasikan dengan iman. Tak ada lembah, yes, yang tak ku lewati tanpa. Thank you Jesus. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang
Kau ku percaya. Oh, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Come on, Bethesda Church. Bersyukur. Sambil pejamkan matamu, secara pribadi nyatakan syukurmu bahwa Dia selalu setia dalam hidup kita. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
kepada Tuhan selama Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya, bahwasanya selamanya kasih setianya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Kami mau terima kebaikan Tuhan tiap pagi. And we declare it today. It will be tomorrow. Thank you, Lord. Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. There's hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Tiap waktu, every hour. Every hour, every minute of my life has been part of your design. Lord, the whole world's in your hands. Every trial, every battle that I face, God, you met me there with grace. Every part has served your plan. Through it all, you've been so yeah. Got your word like said you would. Mercies are new every
Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, betapa Engkau layak dipuji Tuhan. Betapa kami percaya Tuhan, di setiap keadaan kami, dari awal sampai akhir kami percaya selalu ada Tuhan beserta kami, Immanuel. Betapa Engkau sudah mendesain kasih karunia spesial untuk kami pada saat penyataan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau tak pernah meninggalkan, Engkau yang akan membawa kami ke tahun yang baru dengan segala providence yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. I believe you are who you say you are. I believe you're my hope, my morning star. When the world says it's impossible, I will trust what you can do. I believe my fate is found in you. Sambil angkat tanganmu, come on church. Let's sing it out. I believe Lord. And I believe you are who you say you are. I believe you're my hope, my morning star. When the world says it's impossible, I will trust what you can do. I believe my fate is found in you. Oh, my fate is found in you. Even when I cannot see, when I cannot feel, I choose to believe. Even when I cannot hear, and I cannot see the way, when the road ahead is hidden and I cannot see the way, when my heart is filled with questions and I don't know what to say, I will stand upon your promise and I will trust your faithful word. Even in the darkest valleys, your voice is what I've heard. Though I walk by faith, not sight, I will hold your hand so tight. Come on, church. And I believe you are who you say you are. I believe you're my hope, my morning star. When the world says it's impossible, I will trust what you can do. I believe my fate is found in you. Oh, I believe you are who you say you are. Amen. I believe you're my hope, my morning star. When the world says it's impossible, I will trust what you can do. I believe my fate is found in you. Dengan hati yang bersyukur, hati yang percaya, sama-sama kita nyatakan, I believe you are who you say you are. I believe you're my hope, my morning stars. When the world says it's impossible, I will trust what you can do. I believe my fate is found in you.
Sebab kami percaya hidup kami berjalan bukan karena apa yang kami lihat, tetapi apa yang kami percaya, bahwa Tuhan selalu setia kepada janjinya untuk memiliki apa yang menjadi milik kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus begitu banyak janji-janji Tuhan dalam hidup ini Tuhan, yang belum kami raih. Tapi kami menggantungkan semuanya bukan dengan kekuatan kami, tapi kami percaya Tuhan, kami mau bersandar untuk melihat ketersediaan. Di mana ada kebutuhan, maka suplai Tuhan akan terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Sebab Kau setia, selalu ada bersama dengan kami, menuntun setiap langkah hidup kami. Bersama dari hati yang percaya kita katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak dengan iman terima pertolongannya, memberi pertolongan, bersyukur buat anugerah-Mu. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar, melimpah bagi kami. Sambil angkat kedua tangan kita, dengan iman katakan, kekuatan, katakan di jiwa, di jiwaku, Tuhan adalah bersama-Mu, adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Kita yang hidup dalam perkenanan dengan Tuhan, yes, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, kami terima pertolongan-Mu Tuhan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Mari secara pribadi nyatakan syukur saudara malam hari ini. Bersama-Mu, ingat semua kebaikannya yang Dia kerjakan sepanjang tahun ini. Ku lewat dalam perkenanan dengan Tuhan selama-lamanya.
Kami terima Tuhan. memberi bertolak. Bersyukur buat anugerah-Mu. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Allah kita. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dirimu mengatasi langit, Kebesaran-Mu. kebesaran-Mu Tinggikanlah nama-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan.
Tidak terasa kami sudah ada di penghujung tahun 2025. Sebentar lagi, bahkan beberapa jam lagi, kami akan meninggalkan tahun 2025, kami akan masuk ke tahun yang baru. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami sepanjang tahun 2025 ini. Kami bersyukur buat semua yang baik. Bahkan kami juga bersyukur buat semua hal yang menurut orang dunia tidak baik. Kami tetap bersyukur karena pada akhirnya kami melihat Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang sama yang berjalan bersama-sama dengan kami, bahkan hidup di dalam kami, menyertai kami, memberkati kami, memproteksi kami sepanjang tahun 2025 ini adalah Tuhan yang sama juga. Yang akan berjalan bersama-sama dengan kami, bahkan hidup di dalam kami untuk menyertai, memberkati, menopang, memproteksi sampai kepada kesudahan zaman. Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi Engkau yang adalah firman, Engkau tidak pernah berubah, tidak pernah berlalu, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya yang diberkati sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk, ada shalom. Saudara bersuka cita. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2025, bahkan beberapa jam lagi, 5 jam lagi, 4 jam kurang kita akan meninggalkan tahun 2025 dan kita akan masuk tahun yang baru di tahun 2026. Amin. Masuk tahun 2026 jangan menjadi orang yang pesimis. Amin. Kita bersyukur buat semua yang baik yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita sepanjang tahun 2025. Bersyukur buat yang baik dan juga bersyukur untuk hal-hal yang menurut orang dunia nggak baik. Kenapa? Karena pada akhirnya pun waktu kita melihat itu nggak baik, tapi pada akhirnya pun Tuhan, saudara Tuhan saya turut bekerja dalam segala sesuatu. Pada akhirnya kita melihat kebaikan. Amin. Pada akhirnya kita melihat kebaikan. Dan kita bersyukur buat tema yang sudah Tuhan berikan buat gereja ini di tahun 2025. Jangan pernah lupa, apa temanya? Possessing your possession. Tahun di mana Tuhan mau saudara memiliki semua. Katakan bersama saya semua. Semua dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Jadi Tuhan mau saudara memiliki semua yang seharusnya menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Sudah memiliki semuanya? Belum. Kenapa? Karena masih amat banyak. Amin. Berkat Tuhan tidak terbatas. Kita terbatas, tapi berkat Tuhan terbatas. Tapi Tuhan mau saudara memiliki semua yang seharusnya menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Kita sudah sama-sama belajar dari kehidupan bangsa Israel. Jangan pernah lupa. Kita belajar dari kehidupan bangsa Israel, kenapa bangsa Israel tidak bisa masuk tanah perjanjian. Kenapa mereka tidak bisa memiliki apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Sehubungan dengan banyak orang Kristen yang tidak memiliki apa yang seharusnya menjadi milik mereka dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Kita sudah sama-sama belajar. Kenapa mereka tidak bisa memiliki? Yang pertama, karena ketidakpercayaan. Tuhan mau membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, tapi mereka mengirim 12 pengintai. Mengintai negeri itu 40 hari 40 malam mereka kembali. Yang 10 pengintai lebih suka berbicara tentang tantangannya. Batannya. Itu sebabnya berita yang dikabarkan kepada bangsa Israel adalah kabar busuk. Sedangkan 2 pengintai lagi memberitakan kabar baik. Tapi sayangnya seluruh bangsa Israel lebih percaya kepada kabar busuk yang diberitakan oleh 10 pengintai. Negeri yang kita intai itu negeri yang memakan penduduknya. Kotanya berkubu, bentengnya besar, ada orang enak di sana. Siapa orang enak? Raksaksanya raksasa. Kita nggak mungkin bisa mengalahkan mereka. Mereka akan menelan kita. Kabar busuk yang diberitakan. Sehingga bangsa Israel ketakutan. Mereka menangis, mereka berseru. Mereka minta seorang pemimpin yang akan membawa mereka kembali ke Mesir.
Tuhan berkata kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi bangsa ini tidak mau percaya kepadaku? Kemudian Tuhan bersumpah dalam murkanya, mereka semua yang tidak percaya kepadaku, mereka takkan masuk ke dalam tanah perjanjian. Demikian juga, jadi mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian karena ketidakpercayaan. Demikian juga dengan orang Kristen. Banyak orang Kristen yang tidak bisa memiliki apa yang seharusnya menjadi milik mereka dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Kenapa? Karena ketidakpercayaan. Itu sebabnya Ibrani berkata, baiklah kita waspada supaya, jangan sampai ada yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji masuk ke dalam tempat perhentian masih tetap berlaku. Sebab itu kita yang beriman, kita yang percaya, kita akan masuk dalam ke tempat perhentian. Kita yang percaya, kita akan menerima apa yang seharusnya menjadi milik kita dari pekerjaan sudah Tuhan Yesus selesaikan. Jadi ingat baik-baik, jangan sampai ada ketidakpercayaan. Bilang sama kiri kananmu, jangan sampai ada ketidakpercayaan. Amin. Yang kedua, kenapa bangsa Israel tidak bisa masuk tanah perjanjian? Karena mereka tidak memiliki hati untuk tanah perjanjian. Mereka sudah puas dengan keadaan mereka. Ada dua suku, Bani Ruben, Bani Gad. Mereka lebih senang tinggal di Yaeser Gilead. Mereka sudah puas di sana. Mereka tidak mau menyeberangi sungai Yordan, masuk ke tanah perjanjian, memiliki milik pusaka mereka. Mereka sudah puas dengan keadaan mereka. Mereka tidak punya hati untuk tanah perjanjian. Demikian juga banyak orang Kristen yang tidak memiliki apa yang seharusnya menjadi milik mereka dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Kenapa? Karena mereka tidak punya hati untuk itu. Dan mereka sudah puas dengan keadaan mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau saudara baca Yosua pasal 13, di situ Allah menegur Yosua. Kenapa? Karena masih amat banyak dari negeri itu yang belum diduduki mereka. Mereka sudah masuk. Tapi ternyata setelah sekian lama masih amat banyak negeri di sana yang belum diduduki. Itu sebabnya Tuhan menegur Yosua. Engkau sudah tua dan sudah lanjut umurmu, tetapi dari negeri ini masih amat banyak yang belum kamu duduki. Kemudian Tuhan menyebut nama-nama negeri secara garis besar yang belum diduduki mereka. Masih ingat yang pertama? Filistin. Yang kedua, Geshur. Yang ketiga, Gebal. Filistin. Jadi setiap nama yang muncul dalam Alkitab, ada arti yang signifikan yang Tuhan mau beritahukan sama saudara sama saya. Filistin artinya wallow in the dust, berkubang dalam debu. Merasa dirinya kotor, merasa dirinya berdosa, merasa dirinya nggak layak, saya dosa, saya kotor, saya nggak layak. Kemudian Geshur, apa Geshur artinya? Proud beholder, bangga dengan diri sendiri, merasa dirinya lebih baik, saya lebih baik daripada dia, saya lebih benar daripada dia. Kemudian Gebal, apa itu? Gebal, to set bound, membatasi Tuhan. Banyak orang Kristen yang membatasi Tuhan, kenapa? Karena tadi memiliki kesadaran akan dosa. Jadi ketiga hal ini, Filistin, Geshur, Gebal, saya dosa, saya tidak layak, saya kotor, kemudian saya lebih baik daripada dia, saya lebih benar daripada dia. Oh nggak mungkin Tuhan jawab doa saya karena saya begini, saya begini. Ini merupakan, ketiga hal ini merupakan bentuk daripada fokus kepada diri sendiri. Saya. Nah pertanyaan saya, apa yang membuat saudara fokus kepada dirimu sendiri? Hukum Taurat. Hukum Taurat membuat saudara fokus kepada dirimu sendiri. Jadi hukum Taurat adalah penghalang sehingga saudara tidak bisa memiliki apa yang menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Jadi ingat baik-baik, jangan hidup di bawah hukum Taurat. Bilang sama kiri kanan sama, jangan hidup di bawah hukum Taurat. 6, jangan pesimis. Amin. Jangan takut, jangan pesimis. Dunia memang makin gelap. Dunia memang semakin tidak baik. Tapi ingat baik-baik, selalu ada kasih karunia Tuhan yang diperuntukkan bagi kamu. Kamu akan menjadi orang yang diberkati berlimpah-limpah. Kamu akan menjadi orang yang selalu melihat sesuatu yang baik terjadi dalam hidupmu. Kamu akan selalu mendapat kasih dan pandangan, penghargaan di mata Allah, di mata manusia. Amin. Seorang gak pernah tahu, Tuhan selalu menempatkan kamu at the right time, at the right place. Amin. Kamu ada dalam satu lingkungan, gak tahu kenapa, semuanya suka sama saudara. Dan mereka mempercayakan jabatan, mereka mempercayakan bisnis, mereka mempercayakan pekerjaan, nggak tahu.
Bukan karena saudara, tapi karena kasih karunia mengerjakan itu semua. Amin. Dan apapun yang kamu kerjakan berhasil. Bukan karena saudara, karena kasih karunia yang mengerjakan buat saudara. Amin. Jadi ingat baik-baik, ada kasih karunia yang diperuntukkan bagi kamu dalam seluruh area hidupmu sepanjang tahun 2026. Diberkatilah saudara. Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan, betapa kami bersyukur. Nabi-nabi menyelidiki tentang penderitaan Yesus yang membawa keselamatan kepada kami. Mereka menyelidiki semuanya itu. Dan ketika mereka menyelidiki, mereka menemukan ada kasih karunia yang diperuntukkan bagi kami. Dan hari ini kami mengerti Tuhan. Kami tidak pernah menjadi orang yang pesimis untuk masuk tahun 2026. Karena kami tahu Tuhan, apapun tantangan, pergumulan, masalah di sana, selalu ada kasih karunia Tuhan. Selalu ada kasih karunia Tuhan yang diperuntukkan bagi kami. Pada waktu penyataan Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami tahu bagaimana kasih karunia yang diperuntukkan bagi kami datang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Semuanya datang pada waktu penyataan Yesus Kristus di dalam Injil. Betapa kami bersyukur, kami ada dalam gereja yang selalu memberitakan Injil, menyingkapkan tentang Yesus. Disitulah kasih karuniamu dinyatakan. Dan tinggal kami, apakah kami mau menyerahkan seluruh pengharapan kami, menaruh pengharapan kami atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kami pada waktu penyataan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami menaruh semua pengharapan kami atas masalah kami, yang sakit berharap disembuhkan, yang punya hutang berharap dilunas, keluarga yang hancur-hancuran berharap dipulihkan, karir yang tidak pernah naik berharap terus naik. Dan ketika mereka mau menaruh semua pengharapan mereka atas masalah, tantangan, pergumulan, bukan lagi di atas dasar kekuatan mereka, tapi di atas dasar kasih karunia, maka kasih karunia akan mengerjakan, menjawab semua yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan, kasih karunia yang kau berikan kepada anak-anakmu sepanjang tahun 2026. Mereka akan melihat sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan mereka. Kasih karunia yang kau anugerahkan kepada anak-anakmu di sepanjang tahun 2026 akan membuat mereka menjadi orang yang diberkati berlimpah-limpah. Seperti Yakub keluar dari rumah orang tuanya hanya membawa sebatang tongkat. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang mengerjakan segala sesuatunya, Yakub menjadi orang yang diberkati. Demikian juga sekalipun ada anak-anakmu di tempat ini, mereka tidak punya apa-apa. Tapi karena kasih karunia Tuhan berlimpah dalam hidup mereka, di tahun 2026 mereka akan menjadi orang yang diberkati. Menjadi kesaksian buat banyak orang betapa Tuhan baik dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan, ketika kasih karunia Tuhan datang dalam kehidupan anak-anakmu di tempat ini sepanjang tahun 2026. Mungkin sebelumnya mereka tidak pernah diperhitungkan. Tapi ketika kasih karunia Tuhan datang dalam kehidupan mereka, mereka menjadi orang-orang yang diperhitungkan. Mereka mendapatkan kasih, pandangan yang baik, penghargaan dalam pandangan Allah, dalam pandangan manusia. Dan ketika kasih karunia datang dalam kehidupan mereka sepanjang tahun 2026, apapun yang anak-anakmu kerjakan, engkau buat berhasil. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, yang disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Sebelum kita masuk dalam tahun yang baru, kita akan memberitakan kematian Tuhan. Kita akan berdiri di atas dasar penebusan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Ada kasih karunia di sana. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami mau memberitakan kematian-Mu, kami mau berdiri di atas dasar penebusan yang sudah Engkau selesaikan. Yang diselidiki oleh nabi-nabi, dan ternyata di balik apa yang Kau kerjakan, ada kemuliaan yang menyertai sesudah itu. Yaitu kasih karunia yang diperuntukkan bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kami sudah diselamatkan. Dan hari ini kami mau hidup di bawah kasih karunia-Mu Tuhan. Kami ingin memberitakan kematian-Mu lewat perjamuan kudus. Kami akan menerima hidup yang sama seperti yang Kau miliki. Hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur
buat tubuhmu yang dihancurkan, diremukan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran. Sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Karena engkau sudah menanggung semua penyakit kami. Artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilurmu semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darahmu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari suatu perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darahmu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darahmu, kami dilayakkan menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan, kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur apa yang menjadi hak saudara, kesehatan, berkat, juga perlindungan yang telah kita terima secara sempurna melalui kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sambil angkat kedua tangan kita tinggi, nyaringkan suaramu. By your stripes I'm healed, and by your blood I am redeemed. And now I am restored, stand by your grace eternally. Kami sudah memberitakan kematian-Mu Tuhan melalui perjamuan kudus. Kematian-Mu, penderitaanmu, kebangkitan-Mu Tuhan, itulah yang menyelamatkan kami hari ini. Dan apa yang diselidiki para nabi tentang keselamatan melalui penderitaan kematian-Mu, ternyata ada kasih karunia yang diperuntukkan bagi kami hari ini. Orang-orang yang hidup sesudah Yesus mati di atas kayu salib. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami tahu hari ini, dan ini menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah masuk ke tahun 2026. Apapun Tuhan, keadaan di sana tidak membuat kami menjadi pesimis. Karena kami tahu ada kasih karunia yang diperuntukkan bagi kami dalam seluruh area kehidupan kami. Dan kasih karunia itu akan melimpahi kami. Bukan hanya satu kasih karunia, tapi berlimpah-limpah untuk seluruh area kehidupan kami. Dan kasih karunia yang diperuntukkan bagi kami akan datang kepada kami, melimpahi kami. Pada waktu penyataan Yesus Kristus, pada waktu kami melihat Engkau dalam pemberitaan Injil. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur, kami selalu mendengar berita tentang Yesus, berita tentang kematian Yesus di dalam gereja ini. Kami melihat Yesus, kami tahu kebenaran siapa Yesus buat kami dalam setiap masalah, tantangan, pergumulan yang kami hadapi. Dan itulah saatnya kami mau menaruh pengharapan kami seluruhnya, tidak lagi di atas dasar kekuatan kami, tapi kami mau menaruh pengharapan kami seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kami. Dan kami tahu Tuhan ketika kasih karunia dianugerahkan kepada kami, kasih karunia akan menjawab, memenuhi apapun yang kami butuhkan. Kasih karunia akan menempatkan kami pada tempat yang tepat, pada saat yang tepat. Kasih karunia akan membuat semua yang baik terjadi dalam kehidupan kami. Kasih karunia-Mu juga Tuhan yang membuat kami diberkati berlimpah-limpah. Kasih karunia-Mu juga Tuhan yang membuat kami ada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Dan kasih karunia-Mu juga Tuhan yang membuat apapun yang kami kerjakan sepanjang tahun 2026 berhasil.
Biarlah kasih karunia melimpahi anak-anak-Mu Tuhan. Untuk kesehatan mereka, untuk pemulihan keluarga mereka, untuk pekerjaan mereka, untuk bisnis mereka Tuhan. Untuk kehidupan anak-anak mereka Tuhan. Mereka butuh kasih karunia-Mu Tuhan. Dan biarlah kasih karunia yang menjadikan segala sesuatunya baik dan indah pada waktunya. Kami melangkah nanti Tuhan di tahun 2026. Bukan sebagai orang yang pesimis, tapi orang yang bersuka cita. Orang yang optimis. Yang bersyukur karena kami tahu ada kasih karunia yang diperuntukkan bagi kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga di penghujung tahun 2025 ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini. Dia berikan damai, sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu. Shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan anak dan roh kudus sampai dengan Tuhan Yesus muncul di awan-awan menjemput saudara dan saya tinggal dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati, yang disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Puji nama Tuhan, kita telah mengakhiri ibadah 31 Desember kita malam hari ini. Dan saya percaya kita semua akan menerima dengan sukacita, terima semua berkat Tuhan dan melangkah dengan penuh pengharapan untuk 2026. Tuhan Yesus memberkati.